Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Kali ini Ocha M akan bacakan artikel berita yang dilansir dari siwet.com dengan judul Modiar, saksi dibawa JPU untuk beratkan Bencok dan Heru, malah ungkap bobrok Bakri. Ditulis oleh Niha Alif. Sebelum sidang perdana Jiwasraya awal Juni silam, Kejagung diberitakan telah memeriksa 98 saksi terkait. Kejagung yang dengan percaya diri melimpahkan kasus ini ke pengadilan nyatanya seperti orang bingung saat persidangan. Beberapa kali saksi yang mereka bawa untuk memberatkan terdakwa malah menyebut-nyebut nama Bakri. Pertanyaannya, apakah 98 saksi yang sebelumnya diperiksa JPU hingga pertengahan Januari tak menyebut keterlibatan Bakri? Kalau iya, kenapa Bakri tak ikut diseret sebagai terdakwa? Apa JPU amnesia atau ada yang sengaja disembunyikan? Sebuah media mainstream dengan judul berita terkuak, ini 4 saham Bakri pembobol aset Jiwasraya, yang dirilis 13 Juli pertama kali yang menyebut keterlibatan Bakri. Dilansir dari wartaekonomi.co.id. Saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU pada persidangan kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang digelar hari ini mengungkapkan bahwa ada 4 saham grup Bakri yang membobol investasi Jiwasraya yang menyebabkan kerugian di asuransi plat merah tersebut. Menurut Kepala Divisi Investasi Faisal Satria Gumai yang dihadirkan sebagai saksi, Badan Pemeriksa Keuangan BPK dalam hasil auditnya menyebutkan bahwa Jiwasraya berinvestasi di instrumen saham maupun reksadana saham yang tidak berkualitas atau tidak memiliki potensi untuk bertumbuh optimal. Untuk produk reksadana, asuransi Jiwasraya memegang reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana terproteksi, ujar Faisal sembari menyebutkan bahwa ada beberapa saham yang ada dalam semua underlying instrumen reksadana yang dipegang Jiwasraya. Salah satunya adalah saham PT Prima Cakrawala Abdi Tbk atau PCAR. Yang menarik dari fakta persidangan tersebut, terdapat 4 emiten yang merupakan perusahaan dari grup Bakri, yakni PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa, PT Bakri dan Brothers Tbk BNBR, PT Bumi Resources Minerals Tbk BRMS, dan PT Bakri Telekom Tbk atau BTL. Selain pada persidangan 13 Juli lalu, nama Bakri kembali disebut pada persidangan kemarin. Seperti dilansir cnbcindonesia.com, nama Bakri Group kembali mencuat di kasus mega skandal asuransi Jiwasraya. Kali ini nama Bakri Group disebut dalam persidangan Komisaris PT Pool Advista Asset Management Ronald A. Sebayang mengatakan saat menjadi saksi dalam persidangan kemarin menyebut sejumlah saham milik Jiwasraya memang ditempatkan di saham yang memiliki afiliasi dengan grup Bakri. Pertanyaannya, apakah JPU selama ini menutupi keterlibatan Bakri seperti yang dilakukan BPK? Kalau sudah memanggil hampir 100 saksi, harusnya JPU tahu siapa saja yang terlibat. Kalau begini ceritanya, benarlah rumor yang beredar bahwa Bencok dan Heru Hidayat cuma tumbal dari penjahat kelas kakap sesungguhnya. Andai kata mereka ikut terlibat melakukan kesalahan, harusnya JPU juga adil ikut menjadikan Bakri sebagai terdakwa. Bakri memang penjahat licin yang selalu lolos dari berbagai kasus. Lihat saja kewajiban bayar Lapindo dari 777 miliar hanya dilunasi 5 miliar saja. Belum kasus penggelapan pajak dan kini merembet ke Jiwasraya. Adanya campur tangan BPK menutup keterlibatan Bakri disuarakan oleh Bencok yang menguak kenapa BPK hanya mengaudit periode 2016 hingga 2019. Artinya kerugian akibat ulah Bakri sengaja di-skip. Begitu juga ex-Menteri BUMN Rini yang melaporkan nama Bencok dan Heru sebagai penyebab kerugian Jiwasraya pengadilan, tapi menutup keterlibatan Bakri. Kini ditambah lagi kecurigaan pada institusi kejaksaan. Kalau tak mau dibilang sengaja menutupi keterlibatan Bakri, kenapa kejaksaan ikut melokalisir kasus ini? Penggiringan kasus kejahatan pasar modal ke pidana korupsi merupakan awal kecurigaan adanya permainan kotor kejaksaan.
Pada rapat dengan DPR silam, anggota fraksi Demokrat Beni sudah mencecar kejaksaan soal ini. Kejaksaan harus bisa membuktikan di mana kejahatan korupsinya. Jangan sampai niatan ini juga dibaca untuk menutupi keterlibatan Bakri di pasar modal. Kalau sudah begitu, kejaksaan akan dipaksa menelan ludahnya sendiri. Semua saksi yang dibawanya pada akhirnya juga akan membocorkan keterlibatan Bakri. Meski ditutup serapat apapun, bangkai akan tercium juga dan kebenaran akan menemukan jalannya. Kini kuncinya di tangan hakim dan para pengacara. Kalau mereka mau menggali lebih dalam, tak menutup kemungkinan untuk menyeret Bakri beserta kroni-kroninya. Cukuplah warga yang terdampak Lapindo menjadi korban Bakri. Jangan sampai nasabah Jiwasraya ikutan kena getahnya juga. Begitulah kura-kura, ditulis oleh Nia Aliu, dilansir dari siwet.com. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.